Tapi begitu kita tahu di hati orang lain ada apa-apa dengan kita, padahal kita nggak ada apa-apa. Mungkin karena kata-kata kita nggak sadar orang itu ada apa-apa. Kita harus tinggalkan pelayanan kita tinggalkan persembahan kita, berdamai. Kalau tidak, dan orang itu gengsi, enggak, berarti saudara sedang menghukum dirimu untuk dibuang ke neraka. Mengapa Papa di surga punya hukum seberat ini kalau sebagai bahasa manusia? Jawabannya tadi itu 1 Yohanes 1. Papa ingin kita punya persekutuan dengan dia. Tapi persekutuan kita dengan dia sangat ditentukan oleh persekutuan siapa? Dengan siapa? Kita dengan orang lain. Suami istri sama. Kalau kita masih kelihatan baik-baik berdua di rumah, tetangga pun membuktikan bertahun-tahun gak ada ribut-ribut, belum tentu. Kalau rumah tangga gak ada ribut itu aman. Kalau mereka dua sudah sakit hatinya paling dalam, tapi gak mau kelihatan orang, tetap tinggal serumah, bisa tinggal satu tempat tidur, tapi gak ada komunikasi, sudah pendek-pendek mungkin tidak tahu di sana iya. Aman, tetangga memang dengar, aman sekali rumah tangga itu. Saudara, tapi kalau rumah tangga kita seperti itu, kita celaka. Ingat, persekutuan kita dengan sesama kita itu menentukan. Inilah hukum surga yang sangat hebat. Jangan tidur malam ini sebelum saudara jujur pada Tuhan dan pada diri sendiri. Siapa yang masih engkau jengkel, bereskan hari ini juga. Jangan bilang jengkel juga tidak, apalagi marah, apalagi benci. Tapi saya malas ketemu. Oh, lebih goblok lagi itu. Awas kamu ya. Jadi makin dalam saya bilang, jengkel tidak, tapi malas ketemu, awas. Berarti saudara belum berdamai dengan orang itu. Pilihan di tangan saudara. Mau ke neraka atau ke surga. Jadi surga hukumnya begitu sempurna. Kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Sebab aku telah apa? Ayo telah apa? Memutuskan untuk apa? Tidak mengetahui apa? Apa jawab begitu? Tanya kok. Tidak mengambil keputusan untuk tidak apa? Mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Roh Kudus, engkau jamah kami, dan jangan biarkan seorang pun di antara kami saat ini yang harus ke neraka karena kebodohan ini. Setan, engkau tidak bisa menipu kami lagi dalam nama Yesus. Kami dibenarkan karena kami dengar firman. Apa kalau ada yang keras hati, nggak mau ketemu orang itu, sudah ambil putusan sampai mati nggak ketemu, kejar orang itu. Jangan biarkan dia ke neraka karena kebodohannya, karena gengsinya, karena kesombongannya, supaya dia mengampuni orang itu dalam nama Yesus. Apa yang sering terjadi di antara kita? Kalau saya balik firman ini, apa yang sering kali terjadi di antara kita? Ternyata sangat banyak orang Kristen jahat, sangat banyak aktivis gereja, pendeta, majelis penginjil jahat dalam hal pacar, dalam hal ayat ini. Berapa kali kita usil suka ngurusin orang, ngerti kata itu? Begitu kita dengar sesuatu tentang seseorang, kita coba-coba ingin tahu tentang orang itu. Kita tanya kiri kanan tentang orang itu. Sering atau tidak? Ayo ngaku. Nah, saya tanya ini, sering atau tidak kita seperti itu? Sering. Paulus mempunyai sebuah keputusan yang luar biasa. Aku sudah mengambil keputusan untuk tidak mau tahu apa-apa tentang kamu, itu urusan. Tapi satu yang kau harus tahu, kalau ada orang yang aku tahu, dia belum tahu Yesus mengasihi dia, aku harus ngomong tentang Yesus. Ngerti nggak maksud ini, saudara? Jadi Paulus usir nggak orangnya?
Paulus usil tidak? Tidak. Dia hanya ngurus kalau orang itu belum tahu siapa Yesus. Itu yang dia harus ngomong. Selebihnya bukan urusan dia. Ayo jujur. Siapa yang rajin sekali ngomongin orang? Itu sampai berseri. Aduh, jam 12, lanjut besok ya, kita pulang dulu. Oh, itu kurang ajar betul orang kayak begitu. Saudara, ayo kita jujur. Dalam minggu yang lalu ya, ini kan baru hari Rabu. Berapa kali kita cerita tentang Yesus kepada orang lain, dan berapa kali kita ngomongin orang lain? Ayo jujur. Untung Tuhan gak kayak saya. Kalau saya jadi Tuhan, saya jahitin mulut orang-orang begitu. Itu kurang ajar itu orang. Ambillah keputusan ini. Berkali-kali saya berkata kepada banyak teman pendeta, para ketua sinode, pengurus sinode. Dengar baik-baik, saya tanya. Setahu saudara, kapan sebuah sinode gereja itu membuatkan surat yang ditembuskan ke seluruh gereja itu, ribuan gereja mereka di Indonesia, buat surat ketika ada yang salah atau ada yang berbuat benar waktu dibuatkan surat itu? Coba jawab. Waktu apa? Buat salah atau buat benar? Nah, itu sinode paling bajingan sedunia, saudara. Itu ketua sinode dan pendetanya bajingan semuanya. Mengapa ketika orang berbuat benar nggak pernah dibuatkan surat? Betul tidak? Mengapa tunggu orang buat salah baru buat surat? Itu penjahat, saudara. Berapa banyak orang berbuat benar di gereja-gereja itu, tapi nggak pernah disurati. Katakan dia atau tidak. Jadi gereja banyak yang goblok, pendeta-pendeta juga, majelis juga. Ini buktinya. Maka itu hati-hati dengan hidup saudara. Lagi sekali, jangan keluar dari ruangan ini sebelum saudara memutuskan mengampuni orang. Siapa yang punya hubungan nggak baik dalam hari-hari terakhir ini, cepat bereskan. Jangan berkata saya tidak ada apa-apa. Buktikan. Mau duduk bersama enggak? Mau ketemu tidak? Mau mengajak makan bersama tidak? Ngeri saudara. Ingat Matius 5 tadi, neraka bagianmu. Jangan anggap enteng. Kalau kita tidak bisa punya persekutuan seorang dengan yang lain, kita ini pendusta, kita ini penipu. Karena kita tinggal dalam kegelapan. Sesalah apapun orang itu, harus tetap mengampuni, harus tetap memberes, harus tetap menerima apa ada. Jadi ambillah keputusan ini seperti Paulus. Aku memutuskan untuk tidak tahu apa-apa tentang kamu, kecuali satu saja. Kalau kamu belum tahu Yesus sudah mati untuk kamu, aku akan beritahu kamu. 2 Korintus 2. Saya akan baca mulai ayat yang ke-6. Bagi orang yang demikian, 2 Korintus 2 ya, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Ditegur tapi nggak mau. Sehingga kamu sebaliknya harus apa? Mengampuni. Dan nah ini dia, nggak cukup hanya mengampuni. Maka itu kalau mulut saudara berkata aku ngampuni kok, aku ngampuni, tapi nggak pernah menghibur, kita munafik. Supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh apa? Mengasihi dia. Nanti baca di atasnya siapa itu. Pokoknya orang bersalah apapun kita harus ampuni. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku juga mengampuninya. Sebab jika aku mengampuni, Paulus sampai menyatakan seandainya ada yang harus kuampuni. Artinya apa? Dia sudah menjaga hati begitu rupa, dia tidak membuat salah pada siapa-siapa, orang bersalah pun diampuni. Sampai dia berkata seandainya ada yang harus kuampuni. Karena selama hidup Paulus sudah menyatakan diri, aku